Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Cebol bermata satu yang masuk ke dalam lubang lebih dalam dari markas Asosiasi Monster. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 126 yang bersumber dari website Rito OPM atau Manga Stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 126 ini, aksi Saitama bersama Flashy Flash menaiki troli bawah tanah demi menemukan Raja Monster berlanjut. Dan banyak pula terjadi kejadian konyol. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Cebol bermata satu yang sedang menaiki troli menyusuri markas Asosiasi Monster demi menemukan Raja Monster. Setelah itu, sampailah troli yang membawa mereka di lokasi yang tampaknya seperti penambangan bawah tanah. Di penambangan tersebut, banyak pula monster seperti serangga raksasa memiliki 4 kaki. Mereka mengumpulkan kepingan emas dalam jumlah banyak dan memasukkannya ke dalam suatu kantong kain. Flashy Flash yang melihat aktivitas penambangan itu menyadari jika sumber dana yang dibutuhkan Asosiasi Monster berasal dari penambangan yang mereka lihat. Mendengar perkataan tersebut, Monster Cebol bermata satu itu berkeringat dan mengiyakan hal tersebut. Sedangkan Saitama yang mendengar penjelasan barusan membuat raut wajahnya menjadi seperti tertarik untuk mengambil sebagian emas yang ada. Agak aneh juga ya guys. Kenapa Asosiasi Monster harus mengumpulkan emas sebagai sumber penghasilan? Padahal mereka kan penjahat. Mereka bisa menjarah kekayaan masyarakat dan merusak apa yang ada di dunia ini. Tapi, sudahlah. Kita lanjutkan. Melihat ada penyusup yang masuk, akhirnya para monster besar yang menambang itu menyerang Saitama dan Flashy Flash. Kejadian tersebut membuat Monster Cebol yang sedang bersama kedua pahlawan itu menjadi ketakutan. Dia menarik jubah Saitama dan meminta para monster raksasa itu untuk tidak menyerangnya. Namun para monster tambang itu tidak mempedulikan hal tersebut dan tetap saja menyerang mereka berdua. Tapi dengan sigap, Flashy Flash dan Saitama langsung melompat dan menyerang kedua monster serangga raksasa yang akan menyerang mereka itu. Flashy Flash menyerang monster serangga itu dengan cara berputar-putar dan memotong tubuh si monster. Sedangkan si botak mengalahkan monster serangga satunya dengan satu pukulan saja. Dan seketika tubuh dari kedua monster raksasa itu hancur berkeping-keping. Melihat aksi tersebut, Monster Cebol bermata satu itu langsung terkejut. Bisa-bisanya kedua pahlawan yang sedang bersamanya itu dapat mengalahkan monster raksasa dengan mudah. Setelah mengalahkan kedua monster serangga raksasa itu, Saitama dan Flashy Flash kembali menaiki troli. Flashy Flash sangat terkejut melihat aksi yang Saitama tunjukkan barusan. Bahkan pahlawan kelas S itu tidak bisa berkata apa-apa dan cuma memandang wajah Saitama saja. Sedangkan si botak dengan wajah tanpa dosanya itu mengomentari Flashy Flash jika aksinya barusan boleh juga. Menurutnya, gerakan yang pahlawan kelas S itu tunjukkan lumayan cepat. Mendengar komentar barusan dengan wajah sinisnya itu, Flashy Flash kurang terima dengan ucapan kagum yang si botak lontarkan. Monster Cebol yang berada di dekat mereka berdua berkeringat seakan tidak percaya. Dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya kedua orang ini? Menurut Monster Cebol, kekuatan Saitama dan Flashy Flash miliki terlalu kuat. Setelah itu, Saitama meminta jubahnya yang dibawa oleh si monster untuk dikembalikan. Namun, saat Saitama mau memasakkan jubahnya tersebut, secara mengejutkan muncul seekor monster serangga menyerang jubah si botak yang sedang terurai itu. Dan seketika membuat Saitama tertahan, menyebabkannya keluar dari dalam troli. Sehingga troli tersebut terus berjalan meninggalkannya. Flashy Flash yang terlambat sadar itu mencoba menyelamatkan Saitama. Namun sayangnya usahanya gagal. Lalu troli itu memasuki gua. Di dalam gua tersebut banyak monster penambang yang muncul dan terus mengejar mereka. Di sisi lain, dari arah depan, rel penambangan terputus dan tepat di sana ada jurang yang sangat dalam. Monster Cebol yang melihat kemungkinan dia bisa selamat itu kecil, langsung ketakutan dan merangkul Flashy Flash. Sedangkan dari arah belakang, para monster penambang mengejar mereka. Namun dengan sigap, Flashy Flash langsung menyerang para monster itu dengan tebasan kilatnya. Dan pahlawan kelas S itu mendarat di dinding jurang. Akan tetapi, belum sampai para monster-monster itu hancur, tiba-tiba Saitama muncul dari balik gua
dan memukul para monster tersebut. Seketika tubuh monster-monster serangga itu langsung hancur berkeping-keping. Flashy Flash kembali terkejut melihat aksi yang Saitama tunjukkan. Sedangkan Saitama terus berlari sambil membawa tas yang di dalamnya berisikan banyak kepingan emas. Sepertinya saat ditahan oleh para monster barusan, Saitama mencoba membawa beberapa karung emas ya guys. Parah nih si botak, mata duitan banget. Setelah itu, dengan cepat, Saitama dan Flashy Flash langsung berlari mengejar dan menaiki troli yang membawa mereka tadi. Lalu troli tersebut terbang. Saat melayang di udara, monster cebol terlepas dari Flashy Flash. Melihat si monster yang hampir jatuh itu, dengan sigap, Saitama langsung memegang tanduk si monster. Akan tetapi, dengan usahanya barusan malah menyebabkan 2 karung emas yang dia bawa langsung terjatuh ke dalam jurang. Seketika, Saitama langsung shock berat. Setelah troli yang mereka naiki berhasil kembali di lajurnya, akhirnya mereka bertiga juga berhasil menaiki troli tersebut dengan selamat. Flashy Flash tersenyum mengomentari aksi yang Saitama tunjukkan saat mengalahkan para monster barusan. Menurutnya aksi dari si botak tadi lumayan bagus. Namun gara-gara karung emas yang dia bawa barusan jatuh, membuat suasana hati Saitama langsung kacau. Dengan ekspresi suram, Saitama tidak begitu menanggapi komentar dari Flashy Flash. Karena dengan jatuhnya karung emas barusan membuat si botak gak jadi kaya mendadak. Gara-gara kejadian itu, Saitama langsung memarahi monster cebol. Si botak juga mengancam monster itu untuk memandu mereka menuju lokasi yang benar. Setelah itu scene berpindah ke Psychos yang sedang ditarik oleh Tatsumaki dengan kekuatan telekinesisnya. Psychos yang menerima serangan psikis itu menunggu respon dari anjing Rover yang dia perintahkan untuk menyerang Tatsumaki. Namun si anjing sama sekali tidak merespon telepatinya. Selain itu, Psychos juga melihat dari CCTV kalau ada beberapa pahlawan yang menaiki troli menuju bawah tanah. Psychos bingung, siapa sebenarnya laki-laki botak tersebut? Dia bertanya-tanya, apakah si botak itu juga seorang pahlawan? Psychos tidak menyangka, bahkan orang aneh sepertinya akan mampu mendekati bagian dalam dari markas asosiasi monster di mana dia berada. Melihat kejadian sekarang ini, Psychos merasa jika dia sendirilah yang harus mengalahkan Tatsumaki secara langsung. Lalu Psychos mengambil sebuah minuman yang ada di atas meja, yang sepertinya itu adalah obat pemicu. Jika diminum bisa mengeluarkan kekuatan psikis secara maksimal. Lalu Psychos meminum obat tersebut. Setelah meminumnya, Psychos berteriak, dan seketika tubuhnya diselimuti kekuatan telekinesis yang sangat besar. Mampukah Tatsumaki nantinya mengalahkan Psychos yang telah mengeluarkan kekuatan penuhnya itu? Di sisi lain, bagaimana nasib dari si botak bersama Flashy Flash dan monster cebol bermata satu yang menaiki troli tadi? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 126 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 126 yang ending scene-nya memperlihatkan Psychos yang bersiap menghadapi Tatsumaki dengan kekuatan penuhnya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.